Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monika Putri Malau, NIM 41933510001, Program Studi Bilingual Pendidikan IPA 2019, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, topik teks ulasan buku. Kita mulai dari pengertian ulasan buku. Ulasan juga dapat disebut dengan review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan juga dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Jadi, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasan tersebut memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan teks ulasan. Adapun tujuan teks ulasan, yaitu menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya, lalu memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya, memberitahu atau mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Selanjutnya, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Lalu, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Selanjutnya, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks ulasan. Adapun ciri-ciri teks ulasan sebagai berikut. Pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Keempat, memiliki nama lain, yaitu resensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks ulasan. Nah, jadi, struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Nah, struktur teks ulasan juga disusun atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Di orientasi itu merupakan bagian pertama teks ulasan yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Lalu ada tafsiran. Apa sih tafsiran? Tafsiran merupakan bagian teks ulasan yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya, berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Selanjutnya ada evaluasi. Apa sih evaluasi? Jadi evaluasi itu merupakan bagian berisi pandangan dari pengulasan mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulasan melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulasan akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan hasil karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Nah, terakhir ada rangkuman. Apa sih rangkuman? Jadi, rangkuman itu merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis, apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks ulasan. Jadi, ada pun jenis-jenis teks ulasan, yaitu teks ulasan informatif. Teks ulasan ini memiliki gambaran singkat, padat, dan umum. Sebuah karya ulasan jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, melainkan hanya menyampaikan bagian yang penting saja, serta lebih menekankan kelebihan atau kekurangan dalam karya tersebut. Nah, selanjutnya ada teks ulasan deskriptif. Teks ulasan ini berisi gambaran detail tiap bagian karya. Teks ulasan ini sering dilakukan pada karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat. Teks ulasan ini sering dilakukan pada karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, serta kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Yang ketiga nih, ada teks ulasan kritis.
Kemudian, jenis teks ulasan ini berisi ulasan suatu karya yang terperinci dan mengacu pada metode serta tidak berdasarkan pandangan subjektif dari penulis ulasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh teks ulasan. Contoh teks ulasan novel. Nemuimu dalam doa adalah novel karya Hamidah Surya. Tokoh utama di dalam novel ini bernama Indah. Diceritakan dalam novel, Indah ingin melupakan mantan kekasihnya. Setiap hari, ia masih selalu terbayang kenangan manis bersama sang mantan kekasih. Berbagai cara ia lakukan, mulai dari mengisi hari-harinya dengan kesibukan, hingga membuka hati untuk lelaki lain. Namun, semua sama saja. Alur tidak sejalan dengan antara otak dan hati memang kerap terjadi. Novel ini menampilkan kejadian-kejadian yang nampaknya nyata dalam keseharian remaja. Namun, cover atau tampilan depan novel dinilai kurang berwarna. Tampilan depan terkesan mati, tak sesuai dengan isi bahasa. Selanjutnya, contoh teks ulasan film. Informasi umum, judul Dilan 1990, sutradara Fajar Bustami, produsernya itu ada Odi Mulia Hidayat, penulis Pidik Baik, distributor Falcon Pictures, rilis Januari 2018, durasi 110 menit, bahasa Indonesia. Pemain, Iqbal Diafakri Ramadan, 2 Vanessa Preselia, 3 Yuriko Angelin, 4 Brandon Salim, 5 Zulfa Maharani, 6 Debo Andrios Arianto, 7 Gusti Rahyan. Contoh ketiga yaitu contoh teks ulasan buku identitas buku. Judul buku, Cinta Brontosaurus. Genrenya itu komedi percintaan. Penerbit Gagas Media, tahun terbit 2006, buku 160 halaman. Sinopsi buku, Dika adalah seorang penulis yang baru saja putus cinta dengan Nina. Pacarnya, semenjak putus cinta, dia percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Kekasih agen naskah Dika mencoba untuk membuat Dika yakin terhadap cinta kembali. Seperti kekasih yakin dengan istrinya Wanda. Dan seterusnya. Penilaian. Yang pertama itu tampilan. Tampilan cover buku sangat menarik. Tampilan di dalamnya juga jangan mendukung buku ini sehingga terlihat lebih ceria. Kedua ada isi. Isi buku ini sangat bagus mulai dari komedi, kisah cinta, hingga kehidupan sehari-hari sang tokoh. Kisah ini sangat sesuai dengan kehidupan remaja masa kini yang pastinya menarik untuk ditonton. Ketiga, bahasa. Bahasa di buku ini kebanyakan menggunakan bahasa gaul, seperti lo, gue, dan sebagainya. Bahkan, mungkin bahasa yang digunakan tidak mencakup bahasa Indonesia yang baik. Namun, itu semua sudah sesuai dengan tema dan isi buku, yaitu tentang kehidupan remaja. Nah, untuk kelebihan, buku ini menggunakan tema yang memiliki banyak peminat. Lalu, banyak menampilkan kelucuan yang mengundang tawa. Kekurangan dari buku ini, akhir cerita sangat mengambang dan membuat penasaran. Kedua, kata-kata yang agak vulgar dan tidak disensor. Kesimpulan, buku Cinta Brontosaurus memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, di balik semua itu, buku ini memiliki daya tarik yang besar. Hal itu dikarenakan penulisnya adalah seorang penulis yang sudah dikenal banyak orang, yaitu Raditya Dika. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia topik teks ulasan buku. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.